Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Adel? Luar biasa, Dahsyat. Yes. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama bersekutu dalam ibadah PGTK SD SMP Baptis Elim. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Dalamnya Hatiku Jadikanlah. kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap apapun yang kami dengarkan dan apapun yang kami baca, Bapak, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang biarlah Tuhan firman-Mu terus hidup dalam hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi
mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian seperti yang kau ingini. Kenapa pipi aku cabi ya? Kenapa sih? Terus badan aku juga agak gemuk. Gimana ya? Kulitku juga kurang putih.
Lalu rambut aku juga keriting, tidak seperti orang lain yang rambutnya lurus. Tuhan, kenapa aku diciptakan seperti ini ya? Selamat pagi anak-anak. Mari anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, anak-anak boleh persiapkan Alkitabnya, anak-anak boleh persiapkan segala sesuatu agar anak-anak dapat fokus ikut kebaktian hari ini. Ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan memberkati anak-anak dalam keadaan yang sehat dan baik. Tuhan berkati ibadah hari ini agar sungguh-sungguh Tuhan biarkan anak-anak boleh menerima dengan baik setiap taburan firman-Mu hari ini. Kami juga terus berdoa untuk para orang tua yang sedang bekerja di dalam masa kondisi pandemi ini. Tuhan yang terus limpahkan berkat-Mu agar segala sesuatu Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar apa sih tentang gaya hidup anak Tuhan ya. Sebelum kita tahu apa itu gaya hidup anak Tuhan, kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu siapa sih identitas kita sebenarnya ya. Siapa itu saya, siapa itu Bu Eni, siapa itu anak-anak, siapa sih kita ini ya. Nah dari cuplikan ini kita juga belajar ya anak-anak. Kenapa sih dia diciptakan dengan gambar yang seperti itu? Kenapa sih Tuhan ciptakan dia dan desain dia dengan rupa yang seperti itu? Nah, kita mau cari tahu kebenarannya. Kita mau cari tahu sebenarnya identitas kita sebagai apa ya anak-anak. Oke. Nah, kita mau sama-sama belajar ya, kita mau sama cari tahu dari firman Tuhan ya, siapa kita sebenarnya. Mari anak-anak persiapkan Alkitabnya. Kita buka di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di firman Tuhan hari ini ya, kita menyadari bahwa kita ini punya kuasa sebagai anak Allah. Ternyata kita diciptakan, dibuat sebagai anak Tuhan ya. Ketika kita percaya di dalam Tuhan ya, ketika kita percaya Yesus, kita menyadari ternyata kita adalah ciptaan Tuhan ya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, yang poin yang pertama kita harus sadari adalah kita adalah anak-anak Allah ya. Nah, apalagi sih yang gambaran kita sebenarnya, identitas kita itu siapa lagi sih? Ya, kita sama-sama mau buka di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, firman Tuhan juga menyadarkan kita, ternyata kita ini buatan Allah, ya, diciptakan Yesus Kristus. Bayangin bahwa Allah itu sang pencipta, kita itu buatan sang pencipta. Kalau Tuhan membuat kita, kalau Allah sang pencipta itu membuat kita, gak mungkin kita dibuat asal-asalan. Ya, namanya buatan sang pencipta pasti bagus, keren, ya, gak mungkin sang pencipta buatnya asal-asalan. Ya, sama, kita juga ternyata dibentuk Tuhan, dibuat Tuhan, didesain Tuhan itu dengan ciptaan yang luar biasa. Ya, nggak mungkin. Makanya kita nggak boleh lagi minder, kita nggak boleh lagi ngerasa kok saya seperti ini ya Bu, kok saya kenapa ya kulit saya nggak putih, kenapa sih kulit saya, kenapa sih rambut saya. Nah, tapi Tuhan bilang kita ini ciptaan Allah, ya, sang pencipta. Kalau Tuhan yang buat pasti kita luar biasa, ya anak-anak. Nah, hari ini kita mau menyadari identitas kita. Yang pertama, kita adalah anak Tuhan, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan dan kita adalah anak Tuhan. Oke. Nah, kita sama-sama mau deklarasikan sebenarnya
identitas kita itu siapa ya. Jadi identitas kita adalah saya berharga karena diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Yesus untuk saya. Ibu ini ulangin sekali lagi. Saya berharga karena diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Yesus untuk saya. Jadi anak-anak, Ibu Eni, anak-anak semua yang sedang ikut ibadah di rumah masing-masing, ternyata kita berharga karena kita adalah bagian dari Tuhan, kita adalah anak Tuhan ya, dan kita diciptakan masing-masing oleh Sang Pencipta, yaitu Allah kita sendiri. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita berharga, kita diciptakan Allah segambar dengan rupa Allah ya, oleh karena itu seharusnya kita punya gaya hidup sebagai anak Allah ya, kita punya gaya hidup sebagai anak Tuhan. Apa sih ya gaya hidup itu? Gaya hidup anak Tuhan itu seperti apa anak-anak? Kita sama-sama mau belajar ya. Gaya hidup ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup itu pola tingkah laku yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Ya, jadi gaya hidup itu adalah tingkah laku atau perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak dan ibu yang kita lakukan sehari-hari. Nah, berarti ketika gaya hidup anak Tuhan, berarti gaya hidup atau tingkah laku kita, perbuatan kita, kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari yang mencerminkan sebagai anak Tuhan. Ya, coba anak-anak boleh cross check, boleh lihat hidupnya kemarin-kemarin, kesehariannya. Apakah anak-anak sudah melakukan atau berbuat atau berucap melakukan sesuatu ya sesuai dengan anak Tuhan ya. Tidak mungkin anak Tuhan misalnya bicara yang kotor atau bicara yang kurang sopan. Pasti anak Tuhan itu mencerminkan hal yang baik. Nah, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, bagaimana sih sebagai anak Tuhan itu, gaya hidup apa yang kita harus sama-sama lakukan sebagai anak Tuhan ya. Kita mau sama-sama buka di 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7 yang berbunyi, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, firman Tuhan berkata kita adalah anak terang. Kalau anak-anak adalah bagian dari anak terang ya, berarti tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari seharusnya menunjukkan anak-anak terang. Tidak mungkin ketika anak-anak berkata saya adalah anak terang, waktu mungkin Ibu Eni sedang mengajar, Bu Eni bilang besok kita akan ulangan atau lusa akan ulangan. Anak-anak saat ulangan terus buka internet atau mungkin lihat catatannya. Ya, ketika anak-anak menyadari kalian adalah anak terang, anak-anak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, anak-anak akan persiapkan dengan baik sehingga ketika ulangan nanti anak-anak sungguh-sungguh bisa mengerjakannya dengan baik dan tidak perlu menonton. Ya, dan yang kedua, firman Tuhan berkata, apa sih gaya hidup apa yang kita juga harus lakukan bersama-sama di dalam kehidupan sehari-hari? Ada di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, kita juga diingatkan sebagai anak terang ya, kita seorang anak muda, kita harus jadi teladan ya. Bu Eni percaya ketika kita jadi teladan bukan sesuatu perbuatan yang jelek, pasti teladan itu sesuatu perbuatan yang baik. Ya, ketika anak-anak jadi teladan atau bersikap yang baik, ya pasti teman-teman ikut. Jadi ketika mungkin ketika temannya, misalnya kita lagi Google Meet, kita belajar online secara daring gitu ya. Terus ketika temannya nggak bisa jawab, anak-anak ketika sebagai anak Tuhan dan menjadi teladan, nggak mungkin anak-anak akan mengejek, nggak bisa gitu ya, nggak bisa jawab, diketawain, mungkin diejek ya. Tapi ketika anak-anak jadi teladan, ketika anak-anak jadi anak terang, pasti anak-anak akan bilang, ayo kamu pasti bisa ya, kamu lakukan yang terbaik ya. Begitu juga kalian bisa bantuin teman-temannya ketika
ketika mungkin teman-teman kamu yang masih kurang bisa. Ya, masih banyak hal yang kalian bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sebagai seorang siswa atau sebagai anak di rumah. Ya. Nah, anak-anak ya, dari awal kita sudah menyadari ya, kita bilang sama diri kita berharga, kita diciptakan mulia, kita adalah anak Tuhan, kita diciptakan oleh Allah yang pemegang semesta ini, maka kita patut anak-anak kita patut bersyukur karena kita diciptakan segambar dengan serupa Allah. Ya, kalau anak-anak mulai minder, mulai kok saya nggak seperti teman saya, ya berarti setiap kita diciptakan unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Terus ketika kita menyadari kita sudah berharga dan mulia ya di hadapan Tuhan, ya kita pasti akan melakukan ya gaya hidup sebagai anak Tuhan. Gaya hidup yang mencerminkan anak Tuhan. Kita akan berkata yang baik, bersikap yang pasti sopan, bertutur kata ya. Kalau hari-hari ini mungkin anak-anak mulai bersikap yang kurang baik atau kurang sopan, yuk kita sama-sama kembali kita menyadari kalau Bu Eni dan anak-anak adalah anak Tuhan, kita akan memiliki gaya hidup seperti anak Tuhan. Ya, kita akan pasti akan belajar sungguh-sungguh, belajar dengan giat ya. Mungkin gamesnya yang masih suka main games terlalu lama kita akan kurangin ya. Ketika mungkin kita suka, walaupun bapak ibu guru nggak ada di rumah kalian masing-masing, anak-anak mulai tetap jujur karena kalian menyadari kalau Tuhan ya, kalian adalah anak Tuhan ya. Namanya anak Tuhan pasti punya orang tua ya, punya bapaknya kita siapa? Tuhan. Berarti hubungan kita sangat dekat. Bayangin ketika kita sedang mencontek ya, seharusnya sebagai anak Tuhan apa? Seharusnya kita berbuat jujur. Ya, mulai saat ini kalau udah apalagi kita mendekati PTS, anak-anak perlu persiapkan dengan sungguh-sungguh baik ya, belajar dengan baik, belajar dengan jujur ya. Apapun yang jadi hasilnya, kalian tetap berharga ya, karena kalian adalah anak Tuhan. Nah, hari ini anak-anak, maukah anak-anak menjadi bagian dari anak Tuhan? Maukah anak-anak memiliki gaya hidup seperti anak Tuhan? Ya, mulai saat ini kita mau sama-sama belajar ya. Kehidupan kita akan berubah drastis ketika kita jadi anak Tuhan. Perkataan kita jadi berkat, obrolan kita jadi berkat ya. Kehidupan kita ya disenangi oleh teman-teman kita, disenangi oleh orang tua kita. Karena apa? Karena kita adalah anak Tuhan ya, yang mencerminkan gaya hidup seperti Tuhan. Kalau hari ini kita masih suka berkata yang kurang baik atau kurang sopan, tidak apa-apa. Tapi kita mau belajar lagi ya, kembali lagi kalau kita adalah anak Tuhan, berharga dan sungguh-sungguh kita mau hidupi sebagai anak Tuhan. Ya anak-anak, mari mulai hari ini ya, yang mulai malas-malasan belajar, kita mulai sadari ya, kita mau sungguh-sungguh belajar, mau sungguh-sungguh tekun di dalam Tuhan juga. Jadi waktu kebaktian anak-anak juga terus ikuti kebaktian, karena itu salah satu membangun rohani kalian ya, bukan hanya pengetahuan kalian, tapi kehidupan rohani kita ya, bersekutu dengan Tuhan juga akan dibangun. Mari anak-anak, kita tutup kebaktian hari ini dengan berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah selesai ibadah. Kami bersyukur Tuhan ciptakan kami, Tuhan buat kami unik, berbeda dan menilai. Sungguh kami bersyukur kami berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kami dengan desain yang luar biasa Tuhan. Kami percaya ketika Sang Pencipta mendesain anak-anak masing-masing unik, berbeda, karena kami tahu Tuhan kami adalah mahakarya. Ya Tuhan, kalau hari ini anak-anak atau kemarin masih belum bersikap sebagai gaya hidup, yang memiliki gaya hidup sebagai anak Tuhan, ampuni setiap kami, ampuni Bu Eni, ampuni anak-anak semua. Dan kami mau belajar Tuhan, mau belajar untuk punya hidup seperti anak Tuhan yang mencerminkan kasih, yang menjadi teladan ya, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam semua tingkah laku kita sehari-hari Tuhan, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan, sehingga orang tua, sehingga teman-teman kami, bapak ibu guru merasa terberkati adanya kehidupan anak-anak semua.
Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran, agar anak-anak dapat menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan yang memiliki gaya hidup anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian menyenangkan-Mu.